Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Dewi, sudah makan siang? Nah, Alhamdulillah. duluan duluan makan siangnya karena sekarang baru jam 12 kan Oh, baru di jam Bandung. 12 ya, betul. Ya, ya, Jadi ya. Mbak Dewi sekarang ada di mana nih, Mbak? Di Bandung, lokasinya di Bandung. Bandung. Wow, jadi perbedaan jamnya cukup ini ya, 1 jam gitu ya. Jam. Betul, Mm. betul. Sepertinya mahasiswa kita sudah siap mendengarkan materi dari Mbak Dewi juga. Jadi langsung saja, untuk pemberian materi ini, saya persilahkan kepada Mbak Dewi. Terima kasih, Mas Ferdian ya. Panggilannya apa nih? Ferdian. Ferdi. Oh, Ferdi. Oke, Iya. Mas Ferdi. Terima kasih ya, Mas Ferdi. Oke, teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sesi kedua. Semoga nggak ngantuk ya, karena sebenarnya sesi serunya itu ada di yang sekarang. Kemarin tadi juga seru, cuma kalau tadi serunya kitanya jadi harus mikir bikin brand itu kayak gimana gitu ya. Saya harus mulai dari mana gitu ya. Saya udah punya produknya, terus harus kayak gimana. Nah, sekarang tuh lebih ke cara memasarkannya gitu ya. Karena kan apa namanya, saluran pemasaran itu banyak sekali ya. Nah, kita harus bijak-bijak milih nih sesuai dengan yang menjadi kemampuan kita ya. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai sebentar saya share screen dulu. Ke strategi digital ya untuk marketing dan branding. Ada yang masih ingat nggak apa bedanya marketing sama branding? Boleh open mic atau di kolom chat. Ayo, siapa yang ingat? Boleh. Ah, Open mic-nya. Jangan takut ya, Mbak ya. iya dong. Pengen tahu nih tadi pada nyatet apa enggak ya? Izin menjawab, Kak. Boleh, boleh. Siapa nih? Maaf nggak kelihatan. Eltina. Oh iya, silakan. Apa bedanya nih? Kalau branding itu tuh alasan seseorang ingin beli produk kita. Sedangkan marketing itu tuh gimana caranya kita untuk mengajak orang untuk membeli produk kita. Itu, Kak. Ya, betul sekali. Terima kasih. Kamu sudah menyimak tadi pagi ya sama nyatet. Mudah-mudahan nanti kalau punya brand jadi tahu ya apa bedanya marketing sama branding ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ya untuk strategi digital, marketing dan branding ini. Oke, tadi udah dijawab sama sorry tadi Mbak siapa namanya lupa lagi, maaf. Eli, Eltina, Eltina, Mbak. Eltina, ya sorry Mbak Eltina, terima kasih banyak ya. Betul sekali tadi branding dan marketing itu bedanya, kalau branding alasan kita mau beli, kalau marketing itu, untuk pertama kalinya ngajakin gitu ya, ngajakin kita untuk mau beli gitu ya. Seperti itu. Jadi ini saya refresh lagi yang tadi udah kita bahas. Nah, balik lagi nih. Jadi setelah kita tahu perbandingan branding sama marketing ini, udah tahu nih bedanya ya, udah paham banget lah, udah ngotok gitu ya, udah bisa diaplikasikan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke abis branding itu kita ke marketing. Nah, marketing ini kita ada formula 4P. Jadi para pakar-pakar marketing itu membuat formulasi marketing mix namanya formula 4P. Tapi sebetulnya ada juga yang menggunakan materi formula 7P juga ada. Tapi kita coba dari yang sedikit dulu ya. Takutnya kalau dikasih 7 jadi pusing ya. Kita yang 4 dulu aja. Jadi marketing mix formula 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Ya, tadi kita juga udah singgung sedikit. Produk sama price mungkin kita nggak terlalu bahas di sini, tapi bagaimana place dan promotion ya. Nanti yang akan kita bahas di hari ini tuh lebih banyak ke situ, place and promotion. Jadi place itu tempat di mana Anda akan menaruh barang ya. Ada di e-commerce, ada di channel, ada di toko sendiri gitu ya, ada didistribusikan ke kalau misalkan kayak sembako itu kan ada toko-toko sembako gitu ya, didistribusikan ke banyak tempat lah gitu. Nah, kalau promotion apa? Misalkan iklan gitu ya, terus publicity itu kayak liputan-liputan sama sales promotion. Kalau sales promotion tuh biasanya kita bikin event di mall gitu ya, ada kayak pop up gitu. Atau misalkan kita bikin promo-promo offering seperti diskon dan lain-lain gitu ya. Strateginya tuh banyak sekali ya untuk promotion. Oke, ini tadi price and promotion ada 3 ya, ada online, ada offline, juga ada O2O atau online to offline atau kebalikannya offline to online atau hybrid gitu. Nah, sekarang ini kebanyakan bisnis memang menerapkan hybrid karena mereka tahu kalau offline aja tuh kayak udah ketinggalan zaman gitu ya. Sementara kalau online aja tuh
kadang-kadang kita butuh tuh ada offline, ada orang datang ke toko supaya melihat produknya aja. Jadi mereka lebih trust gitu ya terhadap brand kita atau terhadap produk kita. Jadi dibutuhkan adanya offline juga. Makanya sekarang bisnis-bisnis itu kebanyakan sudah menggunakan metode hybrid atau online to offline dan sebaliknya. Nah, kita tadi balik lagi ke sini ya. Contoh marketing konvensional itu kan umum, tidak spesifik, sulit diukur, dan perlu starting cost yang lebih besar. Sementara kalau marketing digital itu lebih spesifik, measurable, scalable, dan perlu starting cost itu lebih kecil daripada konvensional. Kita juga balik lagi ke customer touch point gitu. Ada banyak sekali hal yang tadi mungkin yang ini kali ya. Nah, cuman ini kayak rangkumannya gitu, ada office store, ada billing, invoicing, phone, media, marketing, events, internet, social media, ada staff atau sales, referrals atau social group. Jadi kalau untuk customer touch point itu kan kalau dibahasakan tahu, suka, percaya, mencoba, beli, repeat order, maksudnya beli lagi gitu ya, dan memberikan referral kepada orang lain. Jadi fungsinya dan titik-titik touch point itu ada 7 ya, ada 7 ada 7 goals gitu ya. Biar mereka tahu, biar mereka suka, biar mereka percaya, lalu mencoba, lalu beli lagi gitu, dan memberitahukan kepada orang lain. Jadi tadi ada 4 media itu ya, earned media, paid media, owned media, dan share media gitu ya. Nah, ini kita balik lagi ke digital touchpoint. Kenapa kita balik lagi? Karena ini yang nanti akan menentukan strategi teman-teman semua ini ke digital itu mau yang mana, budgetnya berapa, di funnel mana, dan melalui platform apa gitu ya, atau channel yang mana gitu. Kalau misalkan di sini kan ada tulisannya awareness itu ada digital billboard, viral email, dan lain-lain. Nah, kita akan mencoba mengupas lebih dalam ya untuk funnel ini. Oke. Mungkin kalau bisa dirangkum gitu ya, daftar channel dan media untuk optimasi bisnis di ranah digital itu sebenarnya ada banyak, tapi ini mungkin yang basic-basic atau kumpulan dari yang biasanya para brand itu mulai gitu ya. Mulainya dari mana dulu sih gitu. Biasanya yang menjadi basic itu ada di sini ya. Ada di website, SEO, sosial media, ada email marketing, online advertising, content marketing, sama influencer marketing. Terus untuk saluran penjualannya ada di e-commerce, social commerce, tadi seperti e-commerce ya, salah satunya adalah e-commerce. Social commerce, kalau e-commerce itu seperti toko hijau, toko oranye gitu ya, sama toko biru gitu, itu termasuk e-commerce. Terus bisa juga melalui affiliate, bisa melalui reseller, agen, atau melalui just tip. Untuk daftar channel dan media untuk optimasi bisnis di ranah digital ini, kita sebenarnya membagi 2 ya, kan kita balik lagi. Ini kan salurannya gitu ya. Terus kapan sih saya harus menggunakan saluran-saluran ini gitu ya. Kayak website itu kapan, SEO itu kapan, sosial media kapan, dan lain-lain gitu. Jadi kita sudah punya daftarnya, kita tinggal membuat strategi untuk kita mau pakainya di mana gitu ya. Nah, saya membaginya menjadi 2 gitu ya, dari pakar-pakar digital marketing ini ada 2 yang menjadi goals ya, yang menjadi tujuan kita menggunakan digital marketing sebagai salah satu tools kita untuk membesarkan produk. Yang pertama adalah untuk akuisisi, yang kedua adalah untuk retensi. Kalau akuisisi itu adalah mencari yang baru, mencari orang-orang yang baru, mencari calon customer baru, mencari potensial market baru, itu namanya acquisition. Nah, kalau retention itu gimana caranya orang balik lagi gitu ya, itu namanya retention. Nah, untuk acquisition sendiri di dalam digital marketing itu terbagi menjadi 2, ada paid atau berbayar gitu, yang kedua adalah organik gitu ya. Nah, kalau untuk yang berbayar itu ada push ads. Jadi kalau push ads itu kayak kita ngedorong orang supaya tahu gitu ya. Jadi kayak misalkan kita di sosial media ada di Facebook ads, Instagram ads, sama TikTok ads gitu. Itu adalah kita yang ngasih tahu kepada audiens bahwa ada produk kita loh gitu ya. Ini ada produk kita nih gini. Jadi di push itu dari internal brand nge-push kepada audiens gitu ya untuk ngasih tahu. Jadi sistemnya kalau push itu ya artinya orang ketika menerima iklan jadi aware kan, jadi tahu, bener ya ternyata, ada produk ini nih baru, lucu nih iklannya, jadi pada tahu, itu namanya push ads. Tapi kalau pull ads itu artinya tarik gitu ya. Kalau misalkan pull ads itu biasanya di Google dengan social engine gitu ya, optimization ya.
Nah, kenapa disebutnya pull atau tarik? Karena Google itu beda ininya sama bukan culture apa ya, beda ininya ya, beda fungsi sama push ads. Kalau Google kenapa disebut pull ads atau narik? Karena apa? Karena ketika orang buka Google, orang itu kan search ya. Misalkan search mau cari contohnya produk apa ya, misalkan mau cari sepatu basket misalkan ya, tadi ya kita ngomongin Nike. Mereka tuh akan ketik sepatu basket. Artinya si Google itu akan menarik orang-orang yang mengetik di kolom search itu sepatu basket. Makanya disebutnya pull. Jadi ditarik gitu ya sama Google. Jadi pas ketika kita sepatu basket itu baru tuh muncul kan, baru muncul ada situs ini, ada website ini, ada e-commerce ini dan lain-lain. Itu makanya pull, dikumpulin, ditarik gitu ya. Tapi kalau bisa push, kita blast aja, blast gitu. Orang taunya masif, mau dia perlu atau enggak kita jejelin gitu ya, itu push. Mau kita suka atau enggak dijejelin aja pokoknya gitu ya, itu namanya push. Tapi kalau pull itu atas dasar kita sendiri. Jadi kita sendiri yang mau nyari. Oke, saya mau cari sepatu basket. Saya ketik sepatu basket, baru muncul, ya kan? Baru muncul pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Mau yang mana nih? Informasi mana yang mau kita ambil? Makanya kenapa kalau untuk paid itu, kalau untuk yang push itu ke sosial media seperti Facebook Ads dan lain-lain, kalau pull ads itu di Google, ya. Sama yang paid lainnya juga adalah di influencer. Karena kan influencer itu harus bayar ya, jadi makanya mesti paid ya. Kecuali kalau influencernya mau nge-review sendiri ya, itu namanya jadi organik. Nah kalau di organik itu ada 3, jadi ada search engine optimization, social media organik, sama community. Nah kenapa sosial media organik? Jadi sosial media kenapa ada 2, kenapa ada di atas sama ada di bawah? Karena sesungguhnya kan kita bisa nge-build sendiri kan sosial media kita gitu ya, dengan cara organik, dengan kita sendiri yang membuat kontennya, dengan kita yang posting secara berkala dan lain-lain gitu ya. Ada ada strateginya sendiri gitu. Sama SEO. Kalau SEO itu kan mungkin teman-teman bisa cari googling lebih lanjut ya, info tentang SEO ini apa gitu. Tapi intinya adalah SEO itu gimana caranya mengoptimasi si search engine yang ada di Google ataupun yang ada di yang lain, misalkan di Quora pokoknya semua ini ya, semua browser gitu kan ada kolom search-nya ya. Nah itu, jadi SEO itu adalah mengoptimasi dari search engine. Makanya kenapa SEO itu organik, karena kita membuat konten tapi tidak mengiklankan. Kalau diiklankan maka namanya di pull ads ini, di Google Ads. Gitu. Biasanya kalau misalkan orang-orang SEO yang jago nih ya, wah jago banget nih SEO-nya. Itu mereka udah tahu tuh formulanya, karena ini kalau dibahas kayaknya nggak cukup ya waktunya di sini, karena saya juga dapetin materi SEO ini waktu pas ikutan bootcamp itu 2 pertemuan sendiri, satu pertemuannya itu 2 jam gitu ya full. Makanya kayaknya kita coba bahasnya lebih yang ininya aja ya, lebih fundamentalnya aja gitu. Nah SEO ini dimasukin ke organik karena orang memang membuat kontennya secara organik dan bukan di-push. Jadi alurnya itu ketika orang search gitu ya, gimana caranya website kita itu ada di nomor pertama tapi tidak harus mengiklan gitu. Itu SEO, gampangnya gitulah gitu. Jadi pas kita search ada di halaman pertama Google tapi bukan ads, bukan iklan, itu berarti SEO-nya jago banget tuh gitu ya. Makanya SEO ada teknik-tekniknya sendiri tuh, wah panjang kali lebar lah pokoknya kalau mau dibahas gitu ya. Mungkin nanti bisa di lain kesempatan lah ya kalau misalkan kita insya Allah ketemu lagi. Nah terus habis itu ke community. Kalau community termasuk organik itu karena community kan orang-orang yang suka sama ininya kita gitu ya, sama produknya kita gitu. Terus mereka dengan sukarela mereview gitu ya. Terus mereka menceritakan satu sama lain, terus sharing-sharing sama orang lain gitu. Itu termasuknya organik karena community ini adalah kumpulan orang-orang yang udah beli, terus suka, terus bergabung di dalam satu grup gitu. Artinya mereka sudah melakukan pembelian terlebih dahulu gitu ya. Atau bisa juga mereka mengajak orang yang belum tahu sama produk kita untuk diajakin beli produk yang sama dengan dia gitu ya. Jadi kalau community kan kenapa disebut organik, karena memang kebanyakan aktivitasnya itu organik, tidak berbayar gitu ya. Kecuali kita memang bikin organik bikin community pasti awal itu ada bayar-bayarnya dulu gitu ya.
bayar orang untuk join community kita misalkan gitu ya. Habis itu baru dibiarkan maksudnya dibiarkan itu tidak ada lagi proses-proses yang paid, maka itu bisa dimasukkan ke dalam organik gitu ya. Terus kita masuk ke retention. Nah, kalau retention itu adalah gimana caranya supaya orang tuh biar pada balik lagi itu dengan cara apa gitu ya. Ada beberapa nih, ada email marketing, ada push notification, sama SMS marketing. Nah, nanti di belakang kita akan coba lihat beberapa contoh dari strategi mapping funnel ya. Ini kita ini dulu bahasnya dulu. Nah, oke, sekarang kita ke sales gitu ya, ke sales channel. Tadi kan di depan kita bahas sedikit yang ini ya, ada beberapa channel yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasi bisnis. Nah, untuk sales ini kita ada dua, ada direct to customer, ada affiliate. Nah, kalau direct to customer artinya produk kalian itu ketika dipajang itu dibeli langsung sama orang yang akan memakai. Makanya itu direct to customer karena langsung dijual ke orang yang akan memakai. Misalkan kalau ini digital ya. Nah, kalau misalkan tidak digital berarti yang direct to customer itu toko gitu. Di sebelah sini mungkin ada toko ya, store gitu, own store. Nah, kalau di digital itu ada own website atau website punya kita sendiri gitu, atau ke e-commerce gitu ya, atau ke e-commerce misalkan seperti toko hijau, toko oranye, toko biru dan lain-lain gitu. Itu adalah direct to customer. Tapi kalau misalkan yang affiliate itu artinya kita ada kerjasama dengan pihak ketiga lah gitu ya, disebutnya affiliate. Itu ada beberapa nih, ada reseller, ada dropshipper, ada just tip. Nah, reseller dan dropshipper itu mirip-mirip seperti yang konsep bisnisnya Evermost gitu ya. Ada reseller, ada dropshipper. Mirip-mirip sih sebenarnya reseller dan dropshipper ini. Cuman kalau dropshipper ini lebih konteksnya itu biasanya kalau dropshipper lebih ke orang-orang yang memang fokus kepada internet marketers gitu. Jadi mereka internet marketers yang mengambil barang dari orang lain, mereka beriklan, terus nanti mereka menjualkan produknya tersebut gitu ya atas dasar ininya mereka, atas dasar kita sebutnya budget dari mereka gitu. Tapi kalau reseller itu lebih ke offline, lebih ke offline, online-nya itu lebih cuman share di WA gitu ya, atau share di Facebook-nya mereka atau di Instagram mereka atau di Twitter mereka untuk supaya orang-orang followernya itu pada beli melalui dia, melalui si reseller itu gitu ya. Biasanya kalau reseller itu cenderung organik atau jarang beriklan. Tapi kalau dropshipper itu kalau kita lihat tadi fokusnya ke internet marketers, maka mereka tuh kayak punya budget sendiri untuk bayar iklan supaya orang-orang pada mau beli produknya. Jadi bedanya itu kalau dropshipper yang iklan tuh bukan brandnya gitu ya. Yang iklan bukan brandnya. Kalau yang tadi, yang paid ini, yang paid marketing ini adalah kita yang bayar, brand yang bayar sendiri. Tapi kalau di affiliate, itu reseller dropshipper ngiklan, itu mereka atas dasar budget mereka sendiri. Gitu. Nanti saya coba jelasin beberapa ininya ya. Untuk reseller, dropshipper, dan just tip. Nah, tadi kita udah membahas tentang sales, terus juga acquisition paid. Oke, saya udah punya ilmunya. Terus gimana nih cara menerapkannya gitu ya. Jadi strateginya tuh harus gimana gitu. Nih ilmu udah banyak banget nih gitu ya. Oke, yang pertama saya tadi sebelumnya di sesi 1 saya membahas mengenai marketing funnel ya. Marketing funnel itu contohnya seperti ini. Jadi kalau yang sebentar ya, saya balik dulu sedikit. Nah, kalau di sini kan kita ngelihatnya ini ya, satu garis lurus ya. Jadi nggak kelihatan kayak funnel. Ini cuman lebih ke journey, perjalanan, oh dari sini dia belok ke sini, dari sini belok ke sini. Nah, tapi kalau marketing funnel, balik lagi, ini sudah dengan strateginya gitu, sudah dengan peruntukannya gitu. Kayak tadi, oh kita purchase funnel-nya itu ada di level awareness, interest, desire, action, sama di sini tuh harusnya ada repeat, ada satu lagi nih. Nah, di level awareness ini kita melihat market potensial kan gitu. Gimana caranya si orang-orang itu biar tahu. Nah, market potensial itu siapa? Yang tadi kita bahas di sesi pertama. Di mengetahui siapa yang akan menjadi target audiens Anda itu ya. Jadi ini nyambung nih sama yang tadi pertama. Jadi kalau tadi pada ngikutin gitu, oh jadi kalau misalkan awareness-nya itu mau kita jalanin, ini berarti kita harus mencari market potensial. Karena kenapa? Seperti yang disebutkan di awal tadi, digital marketing itu emang secara cost itu lebih rendah gitu ya, karena kita bisa langsung membuat targeted. Nah, membuat targeted itu dari mana? Ya dari yang tadi, dari yang ilmu
waktu pas sesi 1 tadi gitu ya. Jadi makanya kenapa teman-teman itu penting banget untuk tahu kepada siapa teman-teman akan menceritakan produk ini. Kalau kita budgetnya tidak terbatas ya, misalkan 10M, 20M gitu ya sebulan, wah bebas-bebas aja tuh mau ngiklan di mana-mana bebas gitu ya. Tapi kan budget kita semua terbatas ya. Apa namanya, sales belum terbentuk, tapi kita udah pengen ngeluarin budget banyak nih untuk iklan. Makanya kenapa harus dibikin strateginya. Nah, yang awal itu adalah kita dari awareness dulu, karena ya gimana orang mau beli, tahu aja belum gitu ya. Makanya kita funnel yang pertama itu adalah funnel di awareness, di mana kita harus mendekati si market-market potensial dengan cara yang tadi itu, dengan cara kita tahu, oh saya marketnya Raffi Ahmad nih, umurnya segini, bapak-bapak anak 2 dan lain-lain gitu ya. Jadi kan Indonesia ini penduduknya ada berapa ya? 270 juta ya. 270 juta, terus sekian persennya adalah laki-laki, sekian persennya adalah umurnya berapa, kan gitu ya. Langsung dibagi-bagi lagi ya, demografi dan lain-lain gitu ya. Nah, kita mau ngambil yang mana nih? Mau ngambil pie yang mana gitu, kita mau ngambil segmen yang mana nih. Nah, itu yang kita sasar. Karena nggak mungkin kalau kita menyasar 270 juta rakyat Indonesia ya, gitu. Pasti kita harus memilih gitu. Nggak mungkin langsung ngiklan ke semuanya. Nah, ini dulu dipikirin ya, market potensialnya siapa. Nah, strateginya apa nih kalau misalkan di level awareness gitu ya. Strateginya adalah yang ini nih sebelah kiri. Untuk objektifnya adalah kita ingin reach gitu, ingin mencapai, ingin menggapai orang sebanyak-banyaknya gitu ya. Berarti ke campaign and content unique reach untuk si objektifnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sebelah kanan, dengan cara marketing channel atau ke community. Nah, kenapa ini penting? Karena sekali lagi balik lagi marketing budget itu terbatas. Jadi makanya kita harus membuat si strategi marketingnya ini seefisien mungkin ya. Nah, kalau menurut pengalaman dari beberapa pakar marketing, digital marketing terutama, biasanya kan ini tuh kayak corong gitu ya, dari mulai besar ke kecil. Biasanya kalau misalkan awareness kita ini, misalkan gini, di bawah di action ini kita punya target sales kan ini nih, di sebelah kiri quantity of sales kan ya. Target sales kita di level action atau di funnel bawah itu misalkan target sales kita 100 pieces. 100 pieces di dalam 1 bulan misalkan ya. Itu aja dulu gitu. Itu aja udah bagus banget nih kalau untuk awal-awal gitu ya. Nah, 100 pieces untuk terjual berarti kan di level sini kalian tulis 100 ya. Nah, biar terjual 100, maka harus berapa orang yang punya interest sama desire pengen beli produk kita. Artinya kan harus lebih banyak. Nah, menurut pakar biasanya untuk funnelnya sampai ke atas itu semua tuh dikali 10. Jadi untuk mencapai pembeli 100 itu maka funnel atasnya itu adalah harus dikali 10. Artinya 10 kali 100 itu 10.000 ya. 1.000 gitu ya. Jadi untuk mencapai pembelian 100 maka yang prospeknya itu harus 1.000 gitu. Kalau kurang dari 1.000 mungkin nggak sampai 100. Oke, kalau yang prospeknya 1.000, maka di atasnya yang tertarik, kan kalau prospek artinya udah lebih dari tertarik ya, maka yang di atasnya itu yang masih interest itu kita harus berapa? Dikaliin lagi 10, 1.000 kali 10, yang interest harus 10.000 gitu ya. 10.000 yang interest. Oh, kalau interestnya 10.000 berarti yang tahu, baru tahu nih, berarti yang tahu harus ada berapa? Berarti 10.000 dikali 10, berarti 100.000. Berarti dibutuhkan 100.000 orang yang mengetahui produk kita untuk mencapai target sales 100 pieces. Gitu. Jadi turun terus gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu punya target 100 tapi yang taunya aja cuma 120 gitu ya. Belum tentu yang belinya itu akan 100 gitu. Karena ini yang ini sudah dibuktikan dengan banyak sekali research ya soal marketing gitu ya. Maka kita juga karena sudah ada research ya, jadi kita mengambil lah data itu. Jadi akhirnya gini, oh ya oke kalau gitu saya kalau mau jualan 100 berarti kan awareness-nya harus 100.000 gitu ya. Di mana saya cari orang 100.000 ya gitu ya. Di mana tuh carinya ya? Sementara kontak di WA cuman berapa? Ada nggak yang nyampe 2.000 satu kontak di WA-nya? Kontak di WA cuman 100 misalkan, atau enggak lah 500 misalkan gitu ya.
masih ada 9.500 lagi. Di mana nih nyarinya gitu kan biar orang tahu. Makanya kenapa ada paid ads gitu ya. Makanya di depan tadi ada ini, ada ads gitu kan, ada organik dan lain-lain gitu ya. Nah, dicarinya tuh melalui situ gitu. Jadi awareness itu makanya kenapa ada di sebelah kanan strateginya adalah melalui marketing channel community. Karena kalau community itu biasanya kan udah punya masa yang banyak ya. Misalkan komunitasnya apa yang paling banyak di sana ya komunitasnya ya. Misalkan komunitas suka masak nih, ibu-ibu yang suka masak, misalkan gitu ya. Si komunitasnya itu ternyata di daerah sana itu mencapai anggotanya itu 50.000 ini 50.000 akun gitu, atau jangan terlalu banyak mungkin 50.000, 10.000 lah gitu, 10.000. Nah artinya kan untuk si 100.000 itu kita cuma perlu mendekati si komunitas yang suka masak, itu langsung kita gerak 10.000 gitu. Artinya kita masih punya PR masih punya PR 90.000 lagi kan. Nah, itu mesti dicari lagi tuh. Community mana lagi yang punya 10.000, 10.000, 10.000 gitu sampai akhirnya total 100.000 nih orang yang bisa kita kasih tahu masih di level awareness gitu ya. Oke, pokoknya intinya kalau misalkan saya mau jual 100, maka saya harus mencari 100.000 orang yang tahu mengenai produk saya. Nah, caranya dengan itu tadi, caranya dengan bisa paid, bisa organik gitu ya, seperti itu. Jadi ini terus ke funnel. Nah, turun lagi ke interest. Oke, udah tahu nih, udah tahu 100.000 orang. Dari 100.000 orang itu yang kan yang interest ada 10.000. Ada 10.000 orang. Nah, si 10.000 orang ini gimana caranya biar turun ke desire? Ya, udah punya nih 100.000 udah dapat ceritanya kan. Udah dapat, udah achieve gitu ya. 100.000 terus kita turun ke interest 10.000. Nah, si 10.000 ini udah beda lagi perlakuannya. Kalau tadi awareness itu kita cuma ngasih tahu doang. Ngasih tahu bahwa ada produk ini loh gitu ya. Masih tahu. Nah, gimana orang tahu supaya jadi interest? Nah, ketika dia mau jadi interest, maka diperlukan ada campaign atau key message. Ya, campaign itu banyak. Misalkan campaign-nya itu spesifik kalau produknya tadi, misalkan ibu-ibu suka masak tadi ya, misalkan kita lagi mau launching produk baru, misalkan bumbu masak ya, bumbu masak nasi goreng, misalkan nasi goreng ala chef chef Juna misalkan gitu. Brand mau nge-launching bumbu masak ala chef Juna. Udah nih ketemu 100.000 orang dari berbagai macam community-community yang followers-nya 10.000 gitu. Udah dapat 10 community nih. Nah, dari 10.000 itu turun kan jadi 10.000 dari 100.000 turun ke 10.000 ke interest. Nah, biar si 10.000 itu mau beli kan harus digali lagi nih. Biar dia yang tadinya udah tertarik, biar mau beli itu kan dipaksa lagi nih sama kita. Dipaksanya itu dengan cara kasih itu campaign. Misalkan campaign si bumbu nasi goreng itu tadi misalkan campaign-nya adalah memasak biasanya kalau iklan itu memasak dengan dengan cooking with style misalkan gitu ya. Cooking with style nama campaign-nya. Nah, campaign cooking with style itu si nasi gorengnya itu dimasak dengan kita gayanya si wajahnya kita gitu-gitu gitu ya, terus harus diposting di sosial media misalnya gitu ya, atau enggak susuknya kita balik gitu, pokoknya ada campaign seperti itu. Jadi orang-orang tuh yang tadinya baru tahu jadi tertarik, oh bisa ya si nasi goreng itu kalau misalkan si wajannya kita kayak chef suka gitu-gitu ya, tukang nasi goreng itu kan si wajan ininya tuh sama dia suka putar-putar lah gitu ya, suka di naik-naikin ke atas sampai si nasinya itu loncat-loncat gitu ya. Nah, digituin, oh ternyata kalau begini jadi lebih enak gitu kan. Ada tipsnya nih ternyata dari si Chef Juna ini. Karena kalau misalkan dinaik-naikin, apinya jadi lebih jadi lebih merata. Masaknya jadi lebih merata maksudnya. Apinya sedang aja, tapi masaknya harus lebih merata. Supaya masak lebih merata, dia harus diloncat-loncatin tuh si nasinya. Aku susah di istilahnya gimana. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah kan orang jadi tertarik ya, oh iya ya ternyata kayak gitu ya bisa. Nah, udah nih tertarik nih level, oke kalau gitu saya mau ngikutin tips and triknya gitu kan. Nah, terus habis itu kan turun lagi nih dari interest ke desire. Dikasihlah sumber-sumber informasi gitu ya. Jadi setelah interest dibikinin campaign, turun kan dia ke desire. Desire tuh kayak udah tinggal sedikit lagi mau beli nih gitu ya. Udah mau beli tapi kayak masih butuh banyak informasi lagi. Apalagi ya? Kenapa ya saya tuh harus beli? Oke, tadi harus kayak gini, harus kayak gitu. Terus apalagi ya? Nah, diberikanlah sama kita sumber-sumber informasi gitu. Bahwa lebih deep lagi dari yang tadi ya.
bahwa oh kalau misalkan pakai bumbu masak kita itu nggak lengket tuh di wajan. Jadi kalau misalkan mau beli itu apa namanya kalau mau masak banyak itu aman nih wajannya gitu ya. Dan lain-lain lah pokoknya kita kasih lagi USP kita tuh di sini yang tadi unique selling point kita yang beda sama yang lain jejelin di sini di sumber informasi gitu ya. Nah habis itu baru setelah oh iya ternyata nggak lengket ya oh oke kalau gitu saya bisa nih pakai wajan di rumah jadi sih nggak usah beli wajan baru gitu ya udah aja saya pakai wajan di rumah udah bisa. Akhirnya dia mau beli maka dia ke action. Nah apa namanya dia mau beli akhirnya kita apa setelah di push baru dia mau beli gitu ya ke quantity of sales itu tadi. Nah kadang-kadang untuk di fase desire itu belum tentu 10%-nya action. Dia perlu momentum-momentum gitu ya, perlu momentum seperti misalkan dia udah suka banget nih sama si bumbu masak, tapi kayak entar lah gue taruh aja dia di keranjang tapi belum mau check out gitu ya. Terus ternyata di keranjangnya dia itu 2 bulan, 3 bulan nggak check out gitu ya. Sementara apa namanya dia pengen beli tapi ntar aja deh gitu, nggak tahu deh kayaknya belum beli deh gitu. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya butuh momentum. Momentumnya apa? Misalkan promo gitu ya, diskon, atau ada buy one get one, atau hadiah, atau cashback, atau apapun. Nah, itulah momentumnya. Jadi ada orang-orang yang di fase sini, di fase desire, di fase yang merah ini, belum mau beli, tapi udah pengen, tapi belum pengen check out gitu. Nah, kita bisa trigger dengan diskon, misalkan, oh ya ayo dong check out sekarang, nanti kamu dapat tambahan diskon 10%. Pasti semangat tuh gitu, karena dia udah pengen, tapi dia nunggu momentum gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya bagaimana funnel-nya itu kita perjalanan dari orang tahu sampai mau beli gitu. Terus gimana sih cara kita menentukan goals gitu ya, menentukan goals, objektif dan strateginya tuh gimana? Udah tahu nih misalkan gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke pindah ke ini gitu. Jadi, teman-teman kalau misalkan di digital marketing, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya gitu ya, kita harus selalu punya 3 ini nih. Ada goals, ada objektif, ada strategi gitu ya. Goals itu apa sih gitu? Apa sih bedanya goals sama sama objektif kok kayaknya sama-sama aja gitu ya. Kalau goal itu kenapa ditaruhnya di paling atas? Karena dia memang high level statement. Jadi goals itu lebih tinggi. Jadi goals itu tingkatannya lebih tinggi daripada objektif daripada strategi. Jadi goals-nya pertama misalkan tadi ya, goals-nya adalah si penjualannya 10.000 tadi ya. Goals adalah meningkatkan penjualan si bumbu masak itu dari misalkan dari 10.000 ke 12.000 misalkan itu ya. Itu namanya goals. Jadi angka yang besar dalam waktu berapa lama gitu. Misalkan meningkatkan penjualan dari 10.000 menjadi 12.000 dalam waktu 1 bulan. Ya. 10.000 sampai 12.000. Nah, ketika masuk ke objektif itu sudah lebih spesifik lagi. Objektif itu adalah bagaimana cara mencapai goals. Jadi bisa jadi goals-nya 1, objektifnya banyak. Ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, habis itu setelah goals dipetakan dengan objektif yang berbeda, misalkan ada 3 objektif, setelah itu baru kita susun strateginya, gitu. Jadi pertama goals dulu, habis itu objektif, habis itu strategi. Jadi kalau kalian mau bikin strategi, itu awalnya ya harus punya goals-nya dulu, jangan tiba-tiba langsung masuk ke strategi, karena ada level-level yang dilewatin, takutnya malah jadi missing konteks gitu ya. Dan jangan lupa, sebelum menentukan goals, objektif, strategi, tahu dulu kita mau ke level mana nih. Di level awareness kah, level interest kah, level desire kah, atau level action kah? Mau yang mana? Yang mau distrategiin gitu ya. Baru ke sini. Nah, jadi habis dari goals, kita ke objektif, habis objektif, kita ke strategi. Nah, ternyata membuat goals itu juga ada framework-nya. Ada, kita sebutnya apa ya, ada strateginya lah gitu ya. Ada suatu tools atau alat yang bisa membantu kita membuat goals yang lebih lebih spesifik gitu ya. Nah, the goals framework namanya, goal, objektif, strategi, dan taktik. Jadi taktik itu lebih kecil lagi dari strategi ya. Kalau strategi itu lebih kecil dari objektif, ini taktik lebih kecil lagi dari strategi gitu ya. Ini framework-nya. Nah, goal itu apa? Goal itu apa yang mau dicapai, tapi lebih general, lebih umum. Kalau objektif,
apa yang mau dicapai tapi lebih spesifik. Terus kalau strategi, bagaimana caranya tapi lebih general. Ya, bagaimana cara mencapai objektif tapi lebih general, itu namanya strategi. Turun ke taktik, bagaimana caranya tapi lebih spesifik. Jadi ini adalah framework yang biasa digunakan untuk kita bagaimana membuat tahapan itu tadi, goal, objektif, strategi, kemudian ke taktik, gitu ya. Ada framework-nya gitu. Nah, terus kalau objektif sendiri ternyata terpisah dari semuanya ini, dia punya lagi satu kaidahnya nih. Untuk membuat marketing objektif atau objektif-objektif yang lainnya, ya misalnya mau di kerjaan, mau di kuliah atau di mana, kita bisa menggunakan smart marketing objektif ini. Smart itu S-nya spesifik, harus lebih detail ya. Jadi detail, information, problems yang mau dicapai itu lebih spesifik. Problem yang mau di-solve itu lebih spesifik. Objektifnya apa, itu tuh lebih detail. Diukurnya gimana, dan bagaimana ini opportunity-nya, gitu ya. Terus yang kedua, harus measurable, harus dapat dihitung, harus bisa dicek, harus bisa dikontrol. Udah sampai mana nih, gitu ya? Harus bisa apa kita nyebutnya ya? Harus bisa dicek ininya, trackingnya, harus bisa di-track gitu ya, harus bisa kita tahu dari awal sampai akhir itu kita udah sampai mana, gitu ya. Terus yang ketiga itu actionable. Kalau actionable itu apakah yang mau kita bikin itu si objektifnya itu bisa dikerjain atau enggak sih? Dan gimana apakah ini masih bisa diimprove atau masih ada perbaikan atau enggak gitu ya? Itu namanya actionable. Jadi kita harus bisa improve performance atas si actionable ini. Terus yang keempat adalah relevan gitu. Apakah si tadi gini misalkan goals-nya itu adalah mencapai penjualan 12.000 gitu ya. Nah, si objektifnya itu harus relevan dengan goal-nya gitu ya, menggunakan kaidah yang ini, yang R. Kalau misalkan nggak relevan, ya ngapain gitu ya, bikin objektif. Kalau misalkan nggak cocok sama goals-nya, jadi cuma buang-buang waktu aja sama tenaga gitu ya. Terus ada time bound yang terakhir. Apakah si objektif-objektif tersebut itu bisa di-set untuk waktu yang berbeda dalam periode tertentu atau tidak? Gitu. Karena kalau misalkan tidak ada waktu yang spesifik, nanti kita jadi terlalu santai ya, kayak misalkan, oh 12.000-nya itu berapa lama? Sebulan, setahun, 3 bulanan, 1 minggu, itu mesti diukur. Jadi kenapa? Kalau misalkan ada waktu, kita jadi tahu, oh waktunya itu 1 minggu. Terus dari Senin sampai Minggu, misalnya 7 hari tuh. Nah di hari Kamis tuh kita kayak, oh, kan ketar-ketir nih, waduh ternyata ini belum tercapai nih gitu kan, kayak wah apa lagi harus kita lakukan gitu ya. Nah jadi ada kayak sesuatu yang jadi bisa kita kejar kalau misalkan ada waktunya dan measurable dan bisa diukur gitu ya. Seperti itu. Nah, ini coba kita kasih contoh. Misalkan meningkatkan penjualan, nggak kebaca. Meningkatkan penjualan di Oktober 2022 itu adalah goals gitu. Nah, habis itu dari ini kan besaran ya, dalam 1 bulan meningkatkan penjualan gitu. Penjualannya tapi nggak disebutin nih, pokoknya meningkatkan penjualan aja. Harusnya disebutin ya, sorry saya lupa. Misalkan meningkatkan penjualan 20% gitu ya di Oktober, itu adalah goals-nya. Terus kita objektifnya tuh apa? Misalkan ini adalah sebuah brand yang penjualan itu via website gitu ya misalkan. Nah, meningkatkan penjualan di Oktober 2022 itu adalah goals-nya. Maka ketika kita membuat objektifnya itu adalah detail atau turunan daripada si goals itu. Melalui apa? Misalkan objektifnya adalah untuk meningkatkan penjualan sekian persen, ya, maka kunjungan ke websitenya itu mesti ada 10.000 nih setiap minggunya, supaya bisa meningkat jualannya dibanding sama bulan September, gitu. Harus ada ininya ya, harus ada jumlah 10K-nya dan ada waktunya, time bound-nya, gitu. Nah, terus yang objektif berikutnya adalah meningkatkan conversion rate website dari 1% ke 1,5%. Ini agak teknis sih bahasanya ya, tapi intinya adalah saya pengen ngasih lihat ada angka sama ada kaidah semut itu dipakai di sini gitu kan, meningkatkan conversion rate. Conversion rate aja itu udah spesifik banget ya. Conversion rate di website dari berapa ke berapa gitu. Jadi ini tuh udah objektif itu harus seperti ini, harus dari berapa ke berapa, ada time bound-nya, ada waktunya gitu ya. Dan ini emang actionable, bisa dilakukan gitu. Jadi jangan sampai meningkatkan conversion rate website dari 1% ke 200%. Nah, itu kayak wah, itu terlalu ini ya, terlalu
mimpi banget lah gitu. Jadi kita juga harus actionable. Jadi orang juga pasti kasih objektif nggak muluk-muluk gitu ya. Lebih apa namanya? Oh ya ini mah achievable sama actionable gitu ya, bisa dikerjakan. Jadi lebih semangat ngerjainnya gitu ya. Terus habis itu oke, strateginya gimana nih biar kunjungan ke website itu bisa sampai 10.000 user setiap minggunya. Tadi kita tahu bahwa ada yang namanya SEO. SEO itu kan untuk nge-pull ya, untuk narik gitu ya, supaya orang tertarik masuk ke website kita. Nah, makanya kenapa di sini strateginya itu menggunakan SEO, karena kita tahu tujuan dari SEO itu untuk apa, gitu ya. Makanya strateginya di sini, karena yang objektif yang dicari adalah kunjungan website. Lalu kalau untuk conversion rate, kan conversion rate itu ke ini ya, maksudnya conversion itu dari orang yang datang, mau beli, dan check out. Itu namanya conversion rate. Jadi misalkan dari 10.000 user setiap minggunya, 1% aja beli gitu ya, atau dari 1% beli naik aja ke 1,5%. Maka ini si penjualan kita bisa meningkat gitu ya, seperti itu. Jadi gimana nih caranya biar mereka mau check out setelah datang, lihat barang, mereka mau check out. Oh, strateginya adalah mengimplementasikan UX. Artinya user experience-nya nih harus ditingkatin supaya orang mau konversi dari 10.000 orang, 1%-nya itu berarti sekitar 100 ya. Dari 100 orang itu mau beli. Dari 100 orang itu targetnya kita adalah naik ke 1,5%, ke 150 gitu. Nah, gimana tuh biar jadi 150? Orang berarti kan harus nyaman ya, harus nyaman browsing-browsing gitu ya, harus nyaman melihat website kita. Nah, kita harus meningkatkan mengimplementasikan UX strategi tersebut. Kira-kira seperti itu. Gampangnya dari goals ke objektif ke strategi itu kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, ini juga ada contoh lainnya di sosial media gitu. Kita harus punya goals, habis itu kita punya objektif. Nah, kadang-kadang ada juga perusahaan yang membuat objektifnya itu dua macam. Ada bisnis objektif, ada marketing objektif. Nah, kalau marketing objektif tentunya kan ada awareness, interest, gitu ya, engagement, conversion, gitu ya, sesuai dengan si funnel yang tadi kita udah lihat marketing objektifnya. Nah, kalau bisnis objektif itu lebih luas lagi, gitu ya, atasnya lagi sebelum goals gitu ya. Jadi ada goals, ada bisnis objektif, ada marketing objektif. Misalkan contoh bisnis objektifnya produk dan brand ads dikenal lebih luas lagi sesuai dengan target audiens yang disasar. Itu bisnis objektifnya. Oke, berarti marketing objektifnya masuk ke mana? Masuk ke funnel awareness, ya, funnel yang paling ujung tadi. Yang ini gitu ya. Karena kan objektifnya untuk dikenal. Berarti kan funnelnya yang awareness. Oke, balik lagi. Oke, gimana caranya biar awareness kita meningkat? Misalkan melalui sosial media, itu kemana aja nih? Oh, berarti kita harus bikin di feed, kalau Instagram ya, feed, stories, dan reels di Instagram, maka channelnya melalui itu. Atau bisa juga melalui KOL atau influencer, KOL itu Key Opinion Leader ya, atau kita sebut dengan influencer, atau bisa juga melalui ads, gitu ya, kan fasenya awareness. Jadi ini tuh, misalkan ini KOL-nya yang tadi, Arif Muhammad gitu ya, berapa juta tuh kan followers-nya, ke awareness, cocok berarti kan ininya funnelnya KOL. Terus ads juga cocok karena kita bisa beriklan kan kalau misalkan di funnelnya awareness. Sama mungkin di feed, stories, reels di Instagram punya kita. Jadi ketika orang kita udah mengiklan di ads, maka kan akan landingnya kan masuknya salah satunya mungkin akan ke Instagramnya brand kita sendiri kan. Nah, pastikan feed, stories, dan reels dari Instagramnya kita tuh siap untuk menerima orang-orang yang masuk melalui funnel si ads ini. Gitu. Nah, diharapkan setelah masuk si channelnya ini, maka yang target monthly-nya itu di sebelah kanan, yang paling kanan followers naik 300%, reach jadi 10.000, impression 20.000, itu jadi tercapai. Gitu. Jadi ininya harus time bound, specific, measurable, actionable, kaidah SMART tadi ya. Gitu. Contohnya seperti ini. Terus misalkan apalagi nih, follower mengenal produk lebih dekat, bisa linknya tuh ke landing page gitu ya. Terus kalau follower merasa terinspirasi, yang dituju adalah engagement nih, biar orang lebih connect sama brand kita. Maka kita harus lebih dekatnya ke community. Terus isinya adalah feed story dan reels-nya itu isinya harus ke inspirasi ini, harus ke tokoh-tokoh inspirasi gitu ya, supaya si objektifnya ini tercapai. Maka kontennya harus ngikutin terhadap objektifnya gitu. Terus yang terakhir, penjualan brand meningkat melalui promo gitu. Berarti kan yang dituju adalah conversion. Conversion itu yang tadi, kalau misalkan orang udah masuk, dia harus beli
gimana caranya orang yang udah masuk ke website kita untuk beli, itu namanya conversion ya. Caranya gimana? Caranya misalkan di sosial medianya itu nanti kita taruh link tuh e-commerce-nya nih. Kayak kan biasanya kalau Instagram ada linknya ya, di bio itu paling bawahnya kan ada linknya tuh. Nanti taruh di situ linknya. Jadi orang begitu mau beli langsung ke link e-commerce store-nya tersebut gitu. Jadi apapun yang mau kita lakukan, pastikan kita punya objektifnya dulu. Jadi strategi apapun yang mau kita lakukan harus punya objektif. Kalau nggak punya objektif, jadi bukan strategi namanya, gitu ya. Jadi apa ya? Jadi aktivitas biasa aja gitu, bukan sesuatu yang strategis gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kita buka Q&A dulu sampai sini sebelum kita ke yang apa namanya, yang strategi contoh funnel mapping-nya, Mas Ferdi. Iya, silakan adik-adik mahasiswa. Ini gimana nih dari penyampaian dari Mbak Dewi sendiri, nanti apakah ada yang ditanyakan? Kalau emang ada yang ditanyakan, boleh, silakan. Nah, ini dari Safitri ada nih. Silakan. Safitri mungkin bisa open mic aja secara langsung bertanyanya kepada Mbak Dewi. Halo Ini Safitri. di kolom chat ya. Boleh open mic aja? Iya, halo Safitri. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Jadi, maaf sebelumnya belum bisa on cam. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Safitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020. Kadang tuh kan kalau kita baru memulai usaha tuh itu tuh kan produknya belum terkenal gitu. Gimana sih strategi supaya produk baru yang kita keluarkan itu bisa langsung viral gitu, langsung terkenal dengan mudah dan cepat gitu. Itu mana strateginya? Dan misalnya produk itu sudah viral, biasanya tuh produk viral tuh cuman viral beberapa hari aja gitu, tiba-tiba meredup sendirinya gitu. Gimana sih cara mempertahankan supaya produk itu bisa bertahan gitu? Iya. Ya, Terima kasih ya, Fitri. Ada lagi? sudah Bu. Cukup. Oke. Memang hakikatnya viral itu adalah easy come, easy go. Memang nature-nya viral itu nggak bisa yang namanya viral itu setiap hari. Pasti viral itu seminggu doang gitu ya, atau 3 hari malah gitu ya. Pada punya Twitter nggak sih? Biasanya di Twitter tuh yang datang dan pergi sesuka hati tuh. Kalau di Twitter tuh kalau ada kasus tuh sehari ini, besoknya ada kasus baru lagi, besoknya ada kasus baru lagi gitu ya. Kalau di Twitter. Emang viral itu bukan sesuatu, harusnya viral itu bukan goal sih. Viral itu hanya efek gitu ya. Viral itu efek dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi viral itu kayak jackpot gitu loh, kayak bonus gitu ya. Bonus bahwa produk kita itu viral. Karena sekarang gini, kayak Citayam ya, waktu itu Citayam Fashion Week gitu. CFW itu tuh sebenarnya teman-teman yang dari Citayam itu setiap hari nongkrong di situ sebetulnya ya. Cuman gara-gara ada media yang meliput, terus ada yang punya akun TikTok juga wawancara beberapa orang di situ, jadilah popularitasnya semakin tinggi dan menjadi akhirnya menjadi viral. Dan itu tuh sebenarnya sudah maksudnya bukan sudah dipersiapkan, sudah ada fundamentalnya dulu karena mereka memang tiap hari ke situ. Cuma gara-gara ada satu klik aja gitu ya, satu klik maka itu menjadi viral. Jadi viral itu tolong kalau misalkan teman-teman ya, aku titip aja gitu ya bahwa viral itu jangan dijadiin goals karena kayak sama di TikTok harus menjadi FYP gitu ya, itu tuh bukan goals ya, harusnya jangan dijadiin goals. Jadi viral itu adalah bonus, tapi yang penting kita harus tahu dulu fundamentalnya. Jadi once ketika itu viral, kita udah siap secara produk, secara marketingnya, secara digitalnya gitu, secara aset-asetnya tuh semuanya tuh sudah siap gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi gimana caranya supaya produk kita cepat terkenal ya? Sebenarnya tergantung sih. Kalau misalkan cepat terkenalnya
dalam sesuatu yang negatif itu biasanya gampang. Kalau yang negatif itu biasanya gampang banget gitu ya kalau mau terkenalnya tapi dengan negatif. Tapi kalau misalkan positif itu memang harus dibangun. Jadi nggak bisa kecuali kamu budgetnya banyak gitu ya, kecuali kamu budgetnya itu tidak terbatas gitu, maka bisa tuh terkenal dalam sekejap. Misalkan kayak tahu kan brand Wardah ya, brand kosmetik Wardah ya. Nah, brand kosmetik Wardah ini bisa terkenal kayak sekarang itu nggak sebentar ininya ya, prosesnya gitu. Brandingnya itu dari mulai dia lahir sampai sekarang mungkin udah sekitar 20 tahunan lebih ya Wardah itu kalau nggak salah. Dan itu sekarang dia bisa terkenal kayak sekarang karena dia punya budget marketing iklan di TV, bayar Dewi Sandra gitu kan, bayar siapa yang dari Korea itu Ayana gitu ya, terus desainer-desainer. Itu karena dia ada budgetnya, makanya bukan cepet sih, maksudnya terkenal ini gitu ya, terkenalnya tuh luas gitu karena dia spend budgetnya itu memang cukup besar untuk apa namanya pasang iklan di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan produk kita masih baru, mungkin jangan pengen cepet terkenal dulu kali ya. Maksudnya terkenal itu dalam artian viral di mana-mana gitu ya. Mungkin sebaiknya kita si fundamentalnya dulu dibenerin, produknya dulu dibetulin, apakah price-nya sudah sesuai atau belum, apakah kualitas produknya itu sudah sesuai dengan harganya atau sudah sesuai dengan target marketnya, apakah masih tetap harus diimprove atau tidak gitu. Yang basic-basicnya itu dulu, fundamentalnya dulu kita bangun, kita build, baru setelah itu viral adalah bonus ya, jangan dijadiin goals karena nggak ada yang tahu siapa yang bisa viral gitu kan, karena nggak ada rumusnya. Jadi viral tuh nggak ada rumusnya. Bahkan nge-create campaign aja gitu ya biar viral itu pakai uang, harus bayar sini lu nanti ngomong ini ya, lu nanti ngomong ini ya, terus nanti lu balas chat gue ya, terus abis itu balas komen gue ya, terus nanti lu repost ya. Itu tuh di apa ada strateginya sendiri tuh biasanya agensi-agensi besar tuh mereka punya tuh strategi gimana caranya biar diomongin, tapi bahwa nanti viral atau enggak itu nggak bisa dijamin. Nggak ada yang bisa ngejamin 100% itu bakal viral. Karena kadang-kadang ada faktor X yang kita juga apa ya nggak bisa prediksi gitu. Gitu sih. Mudah-mudahan tidak kecewa ya karena jawabannya kalau viral itu jangan dijadiin goals. Takutnya malah stres nanti kok nggak viral-viral gitu ya produk saya gitu. Padahal udah ngiklan di Gisel, udah ngiklan di Ariel Noah gitu ya, udah ngiklan di BCL tapi nanti nggak viral-viral ya. Mungkin karena ada yang broken ya, ada tahapan-tahapan yang kamu lupa gitu untuk ketika ngebangun brand itu belum dipakai tahu-tahu pengen viral aja gitu. Gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi? Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Fitri. Ini selanjutnya ada dari Salman. Salman, apakah ada Salman di sini? Salman, halo. Hadir, Pak. Silakan Salman untuk melakukan pertanyaan secara langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Salam. Ulun Kadakawa on cam. Perkenalkan, nama Ulun Salman dari manajemen ULM. Jadi kadang ada beberapa brand yang sudah terkenal tapi tetap melakukan endorse kepada influencer atau artis ternama. Contohnya seperti brand fashion Erigo. Pertanyaan saya, apakah tujuan brand yang sudah terkenal itu tetap melakukan endorse? Padahal brand ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat dan juga sudah laris dalam segi penjualannya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi gini, di awal itu memang pemilik brand harus menentukan brand kamu tuh mau hidup berapa tahun sih? Mau sampai 100 tahun? Mau sampai 10 tahun aja? Atau kalau bisa mah seumur hidup tetap hidup brandnya? Atau mungkin ketika sudah nggak ada, itu brand masih tetap akan terus ada gitu. Nah, kalau misalkan target kita adalah brand kita akan hidup selamanya, maka selamanya itu juga kita harus membuat brand building dan brand activation. Salah satunya adalah dengan kayak Erigo mengundang Reval Hadi dan Raffi pada ke New York ya. Tahun sebelumnya kan ada Arif Muhammad, ada Luna Maya dan lain-lain gitu ya. Kok mereka bikin kayak gitu sih setiap tahun, ngapain gitu ya? Ya itu karena supaya brand mereka itu tetap ada suaranya, tetap ada gaungnya. Walaupun sebenarnya kita bilang, tapi kan itu brand udah laku, tapi kenapa sih harus kayak gitu? Tapi kan itu kita, mungkin
ada target market lain yang mau dia tuju gitu ya, yang belum tahu itu tadi. Karena dia tahu, oh tahun lalu nih market gua dengan bawa Luna Maya, dengan bawa Arif Muhammad, dengan bawa Gading Martin, itu ternyata audiens yang beli itu 100.000 misalkan ya, 100.000 orang beli produk Erigo di tahun 2021. Nah, ketika 2022, saya pengen dari 100.000 orang itu jadi 300.000 orang. Artinya kan harus lebih banyak lagi yang diraih. Gimana caranya untuk meraih itu? Dengan mencari KOL atau influencer dari background yang berbeda. Gitu. Kayak kemarin misalkan Arif Muhammad, maka yang dituju adalah orang-orang yang sesuai dengan profilnya Arif Muhammad. Nah, sekarang ternyata bawa Raffi sama Nagita. Artinya Raffi Nagita kan followernya udah lebih banyak daripada Arif Muhammad nih, dan lebih kita tahu lebih banyak bisnisnya lah ya. Itu artinya dia ingin memperluas lagi pasarnya dia yang tadinya 100 jadi 300.000. Dan mungkin nanti tahun depan dia pengen jadi 500.000, maka dia akan menggandeng lagi lebih banyak lagi gitu, supaya si target marketnya dia jadi semakin banyak gitu ya, target audiensnya tercapai yang tadi si fast awareness itu. Dari situ maka turun ke funnel action-nya, dan orang beli gitu ya, ke purchase itu jadi semakin banyak juga gitu. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Baik Bu, Salma? sudah jelas Bu. Terima kasih banyak Iya. Ibu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin cukup kali 2 ya, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Sebentar. Nah, ini adalah contoh dari funnel mapping yang tadi saya bilang ya. Jadi kita sudah punya funnel yang tadi warna merah dan lain-lain. Dulu ya, sedikit. Nah, kita sudah punya funnel ini. Terus gimana nih menstrategikannya gitu ya? Kalau misalkan mau langsung ke action, ke jualan, atau fase interest dulu deh, atau fase desire dulu deh gitu ya. Nah, kita punya ini contoh funnel mapping 1. Gitu. Jadi brand itu harus punya strategi ini, teman-teman ya. Misalkan ini contoh aja, ini saya ambil dari brand Brodo. Ada yang nggak brand sepatu Brodo? Boleh di chat kali ya. Saya bisa baca chat nggak ya? Boleh di chat, ada yang tahu nggak sepatu Brodo? Ini adalah salah satu strateginya Brodo nih. Sepatu Brodo itu salah satunya adalah sepatu Brodo itu unique selling point-nya adalah dia punya sepatu sampai ukuran 45. Satu-satunya brand lokal saat ini ya yang punya ukuran sepatu sampai 45. Brand-brand lain itu paling cuma sampai 42, 43 gitu ya. Dia itu sampai 45, 46, bahkan dia bersedia untuk bikinin custom untuk yang size-nya lebih besar dari itu. Itu keunikannya Brodo. Yang mungkin nanti bisa di-searching aja Brodo itu sepatu kayak apa. Nah, ini strategi yang saya tampilkan ini adalah strateginya Brodo. Jadi si Brodo ini, strategi saya adalah strategi konten produk untuk produk landing page. Gitu. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan membuat konten di digital ads, terus dia juga akan retargeting. Kalau misalkan, saya udah bikin ads nih ya, yang atas nih sebelah kiri. Saya udah bikin ads. Datanglah dia ke landing page. Ini landing page-nya kita nih, www.brodo.com misalkan gitu ya. Ternyata not interested nih, udah datang tapi not interested, maka dia akan masuk ke sini di retargeting, dicucerin dulu kan. Kalian suka dapet ya, misalkan abis searching misalkan searching McDonald misalkan, terus tiba-tiba di halaman Instagram kalian loh kok jadi muncul McDonald, padahal gue nggak follow McDonald tapi tiba-tiba jadi muncul. Nah, itu adalah retargeting. Biasanya ada teknik khusus gitu ya, namanya retargeting, itu pakai cookies ya, pakai cookies. Nah, itu di retargeting. Jadi kalau misalkan ternyata dia strateginya dapat, berarti dia kalau interested dia langsung ke consideration ke kanan. Tapi kalau misalkan not interested, terus aja di retargeting, bolak-balik gitu ya, sampai dia interest gitu ya. Jadi ini tim marketingnya mesti kerja keras banget ya biar orangnya mau beli. Berarti kalau gitu ada yang salah nih. Kenapa sampai dia nggak interest? Berarti ada yang salah di produk landing page-nya gitu. Tapi kalau misalkan baru juga baca langsung interest, maka dia akan masuk ke tahap consideration atau ke desire tadi, atau ke tahap bawahnya ya setelah awareness. Nah, di consideration itu dia kan lagi mikir-mikir nih, beli enggak. Dia tuh akan ngelihat review produknya. Dia ngelihat review produk misalkan di Shopee-nya, atau toko hijau, toko oranye gitu ya, atau toko biru, atau di websitenya dia, atau di Instagramnya dia. Jadi si orang-orang yang sudah tadi tertarik masuk landing page, untuk supaya dia mau beli, dia tuh akan melihat produk review.
Kalau produk reviewnya bagus, dia akan pindah ke sebelah kanan, ke strategi purchase. Gitu. Tapi kalau misalkan dari consideration aja dia kayak, enggak, kayaknya gue nggak beli deh. Udah sih lihat review, bagus sih, tapi kayak belum mau beli deh. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang, ketika ada di fase desire atau consideration, dia cuma butuh momentum tuh untuk beli. Jadi bisa di trigger dengan giveaway atau misalkan diskon-diskon gitu ya. Nah, oke, dia ternyata udah dari consideration dia pindah nih ke strategi purchase. Nah, di strategi purchase itu dia akan kita kasih kasih apa namanya konten-konten yang isinya tentang regular offer atau penawaran-penawaran regular. Terus kita juga kasih tahu produk features dan kita juga kasih tahu produk benefit gitu ya. Produk itu juga kita cokokin aja si para yang mau beli itu dengan ini produk gue bagus loh, bisa kayak gini, bisa kayak gitu ya. Kan tadi kita udah cerita ya di atas brand benefit itu apa ya. Tadi yang awal yang Lulur itu tadi juga kita kasih tahu bahwa benefitnya itu bisa membuat orang gampang tidur gitu ya, karena saking rileksnya gitu, saking calming-nya gitu si wanginya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh masuk di sini nih. Gitu, strategi purchase ke sini, maka dia akan bound ke sini, akan langsung ke sales. Tapi kalau misalkan dia belum ke sales, ya udah kasih promo dulu deh. Kalau belum mau, ini promo code-nya ketutup ya. Kita kasih promo code deh supaya dia mau beli gitu. Jadi seperti ini contoh funnel mapping-nya. Tapi kalau misalkan udah dikasih konten dia nggak interest di sebelah sini, dia nggak interest, maka ya udah nggak apa-apa. Kita kasih aja email marketing untuk nge-reminder bahwa ada loh produk ini. Karena biasanya kenapa bisa dapat email marketing? Biasanya ketika masuk landing page itu mereka untuk dapetin konten-konten bagus tuh kayak harus ngisi email gitu. Jadi emailnya itu nanti berfungsi untuk ketika di sini nih, ketika di kanan di email marketing, reminder gitu. Kan tadi di depan kita udah bilang ya, kalau email marketing itu untuk retention kan, untuk gimana orang tuh mau balik lagi, pakailah email marketing. Atau SMS marketing juga bisa. Nah, not interested kita kasih email marketing supaya dia mau beli lagi. Ya bukan mau beli lagi, supaya dia mau beli ke sini ke purchase. Jadi interest gitu. Ini contoh funnel mapping 1. Sekarang kita coba ke contoh funnel mapping 2. Nah, ini contoh funnel mapping 2, ini juga masih dari Brodo. Nah, si Brodo ini mau pakai Instagram nih. Gimana ya caranya dari Instagram supaya mau jadi beli gitu ya. Ini ada strategi. Jadi mereka bikin artikel gitu, artikel bisa di mana-mana lah ya, bisa di situs-situs, bisa bayar orang buat ngeblog gitu ya, nulis blog gitu, atau mereka bikin review sendiri gitu, membuat artikel yang dibanding-bandingkan sama orang. Nah, dikasihlah itu link Instagramnya, kan orang tertarik ya, habis tertarik maka dia akan masuk ke link Instagramnya dia, masuklah, oh tertarik nih gue gitu ya, masuk Instagram, maka strategi awareness-nya dapat ya, ini strateginya awareness. Nah, setelah awareness, dia gimana caranya dia masuk ke strategi consideration dan dia mau ke purchase. Maka ini yang dilakukan sama Brodo. Bikin konten sosmed post, terus ditaruh si sosmed kontennya itu ditaruh di Instagram pages bio link. Di bio link itu juga ada website e-commerce, review produk di link-link tersebut supaya dia pindah ke sini. Habis itu diharapkan dia tertarik. Setelah tertarik dia akan masuk ke purchase. Gitu ya. Setelah masuk ke purchase, kita balik lagi ke atas, dikasihlah konten-konten regular offer, produk features, produk benefit, supaya dia tertarik. Tapi kalau misalkan dia masih nggak tertarik juga, ya udah, gue kasih email marketing deh, biar remind, masih inget kan produk gue, gitu kan, produknya Brodo, gitu. Dan diharapkan dengan spam-spam email itu, dia akan interest untuk beli, gitu ya. Makanya di sini langsung dia strateginya itu seperti ini. Gitu. Ini contoh funnel mapping 2. Jadi ini funnel mapping 1 yang kayak gini, kayak konten digital ads, ini adalah contoh funnel mapping 2. Gitu. Jadi teman-teman jualan itu, digital marketing itu sangat luas banget ya, dan banyak banget yang bisa kita kerjain. Ini aja baru 2 contoh, sebenarnya contohnya tuh lebih banyak lagi, cuman itu tergantung dari ininya teman-teman semua ya, bisnisnya tuh mau kayak apa gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Setelah kita melihat contoh funnel mapping ini, kok masih mentok aja gitu ya, terus saya tuh harus gimana gitu ya, yang harus saya lakukan gitu ini supaya bisa jadi bisnis saya besar, nggak punya waktu buat ngecekin gitu ya, jadi gimana dong? Saran dari saya adalah tolong kenali brand Anda lebih dekat lagi. Karena kenapa? Dengan tahu brand kita jadi tahu dia kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Seperti yang tadi kita bikin analisa itu ya, analisa value proposition ya.
di situ. Jadi dari situ kita baru bisa menentukan strategi kita seperti apa. Jadi kita sendiri yang punya brand, kita sendiri yang punya produk, kita harus tahu produk kita tuh apa, bagusnya tuh di mana, jeleknya di mana. Kalau jeleknya di sini ya udah jangan bikin strategi ini. Tapi kalau misalkan bagusnya di sini ya strategi ini yang harus kita jalanin gitu ya. Jadi tipsnya adalah kenali brand Anda lebih dekat. Gimana caranya mengenali brand Anda lebih dekat? Setelah tadi kita bikin nih value proposition apa dan lain-lain. Setelah itu kita coba cek analisa SWOT atau SWOT gitu. Coba digali lagi, apa sih bisnis kamu tuh uniknya di mana? Bisnis kamu tuh yang laku tuh apa sih produknya gitu. Terus persona buyer kamu tuh yang beda dibandingkan dengan yang lain itu apa gitu. Misalkan contohnya Erigo ya. Erigo tuh strength-nya di mana sih? Misalkan di kaos-kaos yang kita ada sablonan kan ya kalau nggak salah Erigo tuh. Sablonan itu lucu-lucu misalkan gitu. Kalau yang lain tuh biasa aja misalkan gitu ya. Nah, itu berarti udah menjadi kekuatannya dari Erigo. Terus Erigo juga akan berpikir nih, oke, kalau saya pasti punya kelemahan dong. Jujur ya sama diri sendiri ya. Jangan sampai kayak enggak tuh brand kita tuh paling bagus, kita tuh tidak punya kelemahan. Itu tidak mungkin ya. Pasti ada kelemahannya. Jadi itu yang mesti kita cek juga. Oke, dari semua strategi yang udah saya bikin, apa ya hal yang perlu diperbaiki atau produk saya itu masih errornya tuh di mana ya? Kayak misalkan sepatu, oh si bantalan bawahnya ternyata masih keras. Kalau dipakai 10 kali nggak enak gitu kan. Oh, mungkin ini yang perlu diperbaiki. Jadi harus selalu cek lagi kepada produk kita. Terus yang kedua, apa sih hal yang membuat bisnis kamu tuh paling rugi? Itu juga kita mesti jujur ya. Kayak apa sih? Oh, ternyata duitnya kepake mulu nih, jadi cash flow-nya habis gitu kan. Atau oh ternyata saya salah menentukan harga COGS, harga HPP gitu. Jadinya saya kasih diskon mulu, tapi ternyata modal aja tuh nggak nutup gitu ya. Berarti kan itu jadi bikin rugi kan. Atau oh saya terlalu banyak bikin giveaway nih, ternyata budget marketingnya udah kelebihan. Itu jadi akan rugi. Tapi selain itu juga, selain rugi di uang gitu ya, mungkin apa juga nih proses yang paling memakan waktu dan tenaga. Karena kalau tadi kita bilang, oh kayaknya saya mau strateginya ini nih, tapi ternyata tuh nggak cocok gitu ya sama produk kita. Itu kan memakan waktu dan tenaga ya. Nah, itu juga menjadi harus kita evaluasi. Lalu, tapi tentunya ada dong opportunity gitu ya. Sebenarnya opportunity-nya tuh apa sih buat brand saya? Opportunity adalah bisnis goal yang ingin dicapai bisa bisa di-remind lagi. Ini masih relevan atau enggak nih si goal-nya? Yang tadinya saya pengen punya toko 100 toko gitu di mana-mana gitu. Masih relevan enggak? Dan uangnya masih ada enggak gitu ya. Misalkan aduh nggak punya nih atau misalkan minimal oke saya pokoknya ingin menjual 100 nih setiap bulan gitu. Dan apakah kamu punya uang untuk memproduksi 100 itu atau belum gitu. Kalau misalkan goal-nya 100 udah ada belum gitu modalnya, kalau belum ya udah cari dulu, tapi kalau udah ya berarti itu menjadi opportunity buat kamu gitu ya. Terus opportunity lainnya adalah apa yang pengen kamu capai dengan si digital branding ini atau digital marketing ini, pengen mencapai apa sih? Dan apakah ada target konsumen baru? Nah, tadi kita ngomongin Erigo ya. Apakah ada target konsumen baru? Erigo itu pastinya ingin memperbesar market lagi gitu ya. Itu adalah opportunity buat dia. Makanya kenapa seleb yang dibawa itu beda-beda karena setiap seleb membawa target konsumen yang berbeda gitu. Seperti itu. Lalu kita pindah ke ancaman. Ancaman ini cukup banyak ya, ada 4 gitu. Kompetitor mana sih yang paling menarik perhatian, cara mereka tuh gimana sih dalam bermarketing gitu ya, saya juga pengen dong ikutin mereka gitu. Terus kelebihan mereka tuh apa sih, terus select audience tuh sekarang lagi kemana arahnya gitu ya, apakah memang betul lagi sukanya sama kaos-kaos tangan pendek atau tangan panjang misalkan gitu, atau tuh sukanya jaket kemeja gitu-gitulah. Dan kita juga mesti ngelihat, oh kompetitor tuh udah ngelakuin apa sih yang mereka berhasil gitu ya. Kayak gitu. Coba silakan di-review lagi gitu. Lalu kita akan ke tips ya. Ini kayaknya udah mau terakhir. Tips untuk memaksimalkan pertumbuhan brand Anda adalah pastikan selalu gunakan alat dan tipe yang tepat. Alat itu maksudnya platform tadi ya. Kamu mau ngiklan di mana, kamu punya resource di mana gitu, punya uang berapa gitu ya. Silakan pastikan dulu itu tepat berdasarkan kemampuan. Artinya kalau punya budgetnya sedikit, jangan muluk-muluk dulu lah. Bikin aja dulu organiknya. Build organiknya dulu, bikin di sosmed dulu, punya kita organik yang nggak usah pakai budget besar-besar, nggak usah ngiklan dulu. Tapi yang penting kalau konsisten, itu bisa jadi bisa jadi besar gitu. Kayak ada tuh kita di brand itu nggak ngiklan, tapi membuat konten organik yang lama-lama dia
grow sendiri tuh si followernya, gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, Anda yang paling tahu brand Anda, gitu ya. Tetaplah menjadi diri sendiri. Jadi jangan sampai kamu brandnya, misalkan brand ini tuh apa ya, misalkan brandnya 3 Second, tapi pengennya gaya-gaya Erigo gitu. Jangan ya. Kalau misalkan kamu 3 Second ya udah 3 Second aja. Jangan tiba-tiba pengen jadi Erigo-Erigoan gitu ya. Atau ke Adidas-Adidasan gitu. Jangan. Jadilah 3 Second gitu ya. Jadilah diri sendiri gitu. Jadilah persona yang sudah kamu buat dari awal gitu ya, seperti itu. Terus yang ketiga, media dan saluran komunikasi itu terus berkembang. Pilih dan gunakan dengan bijak. Seperti nomor 1 tadi ya. Karena kayak semua orang ramai di TikTok nih, ayo kita semua jualan di TikTok. Nggak harus gitu, nggak harus kamu ada TikTok di orang lain bagus, nggak harus kamu juga ikutan di TikTok, nggak harus. Kalau memang ternyata emang nggak cocok target marketnya, yang ngapain gitu kan, jadi cuma buang-buang waktu doang. Seperti itu. Terus yang keempat, hal terpenting adalah gunakan jadwal konten dan funnel ya. Funnel, ingat banget itu funnel. Jadi kalau dengan tahu funnel, kita jadi bisa menentukan strategi mau di yang mana. Terus sesuaikan dengan momentum. Jadi misalkan momentum kayak 99, 10, 10, kalau mau diskon itu kan ada momentum-momentumnya ya. Itu silahkan dimanfaatkan. Terus yang terakhir adalah selalu evaluasi dan perbaiki. Jangan takut untuk salah dan juga gagal. Karena namanya juga baru ya, baru bikin gitu, selalu kasih ruang untuk salah kepada diri sendiri. Karena kalau enggak, nanti jadinya stres. Itu ya tips dari saya. Jadi selalu evaluasi, selalu perbaiki, jangan takut salah dan jangan takut gagal. Gitu. Mungkin kayaknya ini terakhir dari saya. Teman-teman kalau ini ya nanti silakan praktek membuat mapping strategi digital branding untuk bisnis masing-masing, atau mungkin kalau pengen belajar sendiri, coba korek-korek misalkan brand Wardah, brand Erigo, atau brand Adidas. Coba kita bikin dengan ilmu yang dengan tahap-tahap yang udah saya share tadi. Jadi sambil belajar, sambil praktek juga. Nanti pas insya Allah udah punya brand sendiri, udah ngerti harus kayak gimana. Gitu mungkin Mas Ferdian. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Ini untuk teman-teman mahasiswa, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi kepada Mbak Dewi? Mungkin mengenai sesi pertama tadi, silakan. Atau mengenai sesi kedua ini juga pastinya dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya, Kak. Silahkan. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Eltina Rapidajija dari FKIP ULM. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kan konten itu sangat penting ya untuk marketing. Jadi adakah dari kakaknya tips and trick membuat konten yang menarik yang bisa orang itu tertarik gitu loh untuk melihat produk kita? Mungkin itu. Oke, saya tampung dulu atau saya jawab ya? Langsung. Boleh langsung aja dijawab. Langsung aja ya. Iya. Oke. Iya. Tips konten yang menarik. Balik lagi sih sebenarnya ya. Kesini nih. Kita harus tahu brand kita itu kekuatannya apa dan di mana gitu ya. Karena mungkin pernah ngelihat Instagram. Coba ini aku bisa buka nggak ya? Instagram. Oh. Bentar ya. Bapak kredit itu apa ya ini nih? Ini bukan sih? Nah, ngecek. Oh ya benar. Nah, mungkin misalkan ini saya kasih contoh sih bapak-bapak ID ini. Kok suka pada menarik-menarik ya gitu ya si kontennya gitu ya. Karena mereka itu kenapa? Karena mereka itu riset dulu. Riset dulu dari si ininya itu tadi. Saya jadi balik lagi ya. Yang penting itu si brand ini sih. Kamu harus tahu banget nih di sini nih. Jadi ketika membuat konten itu, si ininya udah harus firm dulu nih. Vision, produk, customer, terutama yang mana? Terutama yang ini. Yang persona. Nih, ke sini gitu ya. Ininya tuh kuat banget nih. Ini harus kuat banget karena kamu akan tahu dengan siapa kamu berbicara. Ketika kamu tahu dengan siapa kamu berbicara, maka si konten itu akan ngikutin dengan sendirinya. Itu tinggal anak kreatifnya sih sebenarnya. Misalkan ini bapak-bapak ID, target marketnya siapa? Udah pasti bapak-bapak kan? Udah pasti bapak.
Nah, biasanya tuh bapak-bapak tuh ngapain sih gitu kan? Sukanya tuh apa gitu. Terus tiba-tiba kan gini, arti dan anggukan dari bapak-bapak gitu kan. Nah, ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi ininya biasanya ya, si para konten kreatornya atau emang dari komunitasnya gitu, atau mereka misalkan suka pada ngumpul-ngumpul, makanya ketemu konten kayak gini, karena itu biasanya melalui riset, oh apa sih ini, kenapa ini tuh ada materinya sendiri dan apa untuk si konten ini juga sangat panjang kali lebar, tapi intinya adalah ketika kita sudah mengenal siapa target kita, maka sebenarnya kesininya itu nanti tinggal ngikutin dari si targetnya itu. Jadi, oh target saya, tadi kita balik lagi ya sedikit, target saya adalah bonge. Terus bonge saya kasih kayak gini, kira-kira cocok nggak kontennya? Nggak cocok kan? Ya, karena beda gitu. Ya, mungkin kalau Raffi Ahmad masih nyambung ya, karena cowok dan bapak-bapak dan maksudnya walaupun anaknya dua, tapi dia bapak-bapak kan gitu ya. Nah, jadi ke situ. Jadi jangan sampai kamu target marketnya Aurel atau Anya Geraldine gitu ya, tapi kamu kasih kontennya ini, udah pasti nggak nyambung gitu. Jadi tahu dulu target audiensnya siapa, sukanya apa, kalau bisa sampai detail banget. Dan ini tuh kayak si bapak-bapak ID ini tuh kontennya itu ini banget ya, kayak udah mateng gitu ya. Mereka sudah punya tim konten yang risetnya itu luar biasa. Sama jangan lupa, kalau misalkan sudah bikin konten seperti ini, selalu evaluasi. Bandingkan dengan konten sebelumnya atau dengan minggu sebelumnya. Bandingkan engagement-nya. Itu tuh nanti ada trik sendiri sih, mau bikin engagement tuh harus kayak gimana. Itu beda lagi lah topiknya gitu ya. Tapi nanti kamu harus selalu evaluasi, dan evaluasi. Oke, kalau saya bikin kontennya warnanya hitam, gitu ya, terus tulisannya putih dan kuning, maka kita cobanya langsungnya praktek. Maka like-nya 11.004, sama Agung Fedora berarti jadi 11.005. Ya, oh kontennya kayak gini, engagement-nya segini nih, gitu ya. Coba kalau gitu besok gue mau bikin konten yang kayak gini nih, ada fotonya, sama ada tulisannya. Yang like ternyata cuma 3.900. Nah, di sini bisa kita evaluasi kan, oh oke, berarti orang nggak begitu suka kalau kontennya ada fotonya sama tulisannya segini doang. Ternyata yang disukai adalah yang kontennya seperti ini, terus ada contohnya gitu, ada mengganggu ke atas sama dengan apa kabar, itu kan contoh ya, langsung dikasih tahu gitu, ininya tuh seperti apa. Tapi ternyata kalau misalkan kontennya cuma gini doang dan orang-orang suruh baca caption, ternyata malah nggak terlalu interaksinya malah kurang bagus gitu. Tapi nanti mesti dicek lagi juga ini dipostingnya jam berapa, karena kadang-kadang diposting jam berapa juga ngaruh ya. Ada si Instagram tuh kan dia punya time ini sendiri ya. Kayak kalau pagi tuh kita tuh disuggest tuh di jam berapa untuk posting gitu. Ada kayak gitu Algoritmanya, di Mbak, ya? Instagram. Betul ada ritmenya. Itu bisa dicek. Kalau misalkan Instagram kamu udah pindah ke bisnis. Kayaknya kalau Instagramnya belum ke bisnis belum bisa. Jadi kalau udah pindah ke bisnis itu bisa dilihat insight-nya gitu ya. Itu bisa dilihat. Nanti dievaluasi terus setiap minggu. Terus misalkan kita lihat lagi kalau misalkan dengan yang ini gitu ya. Ternyata kalau dibandingin sama konten yang ini ribet sih, kayak ada panah, ada apa. Tapi disukainya oleh 21.000 orang. Lebih besar lagi dari yang tadi. Yang tadi cuma 11.000 loh. Yang ini 21.000. Terus kontennya mungkin, oh ini kontennya ternyata lebih relate gitu ya, lebih relate daripada yang sebelumnya. Kayak yang ini tadi, sekalian aja ya, kayak yang tadi itu mana? Yang ini, oke, ke sini berarti ya. Yang ini lebih rendah engagement-nya dari yang ini. Dari yang hitam ini. Karena apa? Karena yang hitam ini lebih relate ternyata sama keseharian. Jadi orang sukanya 11.000. Ternyata ada lagi yang lebih relate, yaitu yang ini. Like-nya sampai 21.000. Artinya kalau kamu udah ketemu yang relate sama target audience kamu, boom, langsung yang sukanya banyak gitu. Makanya harus benar-benar dicari nih, kamu tuh ke siapa ngobrolnya. Kalau misalkan ngomongnya ke anak remaja umur 15 sampai 19, ya bahasanya jangan kayak kita gini, formal gitu ya. Nggak suka nanti mereka. Sukanya gaya-gaya ngomongnya yang umurnya segitu gitu. Seperti itu mungkin. Cukup menjawab ya, Elvina? Iya Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Mungkin next-nya dari siapa? Sarah? Panggilannya Sarah?
Sarah Hasna, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Salam. lagi. Ya, perkenalkan nama saya Sarah Hasna Alsabila. Nah, dari konten kadang tuh ada kan Kak, kayak tools Instagram yang dimana misalnya kayak naikin followers atau naikin like dan macam-macam. Yang tentunya itu tuh di Instagram itu bukan organik Kak, kayak gitu. Nah, jadi menurut Kakak itu fine-fine aja atau nggak boleh dikarenakan karena hanya untuk sebuah followers yang B aja lebih baik dari nol yang dimana memang notabene orang lihat promosi kita di Instagram atau di TikTok dan macam pun dia akan tertarik beli bukan hanya dari tools aja. Terima kasih. Ya, followers beli ya. Iya. Jadi kadang-kadang gini, kalau dulu tuh orang ngelihat orang ngelihat sebuah akun Instagram berharga atau enggak gitu ya untuk kita kerjasamain itu ngelihat dari followersnya. Makanya kenapa si pembelian akun-akun Instagram, pembelian followers untuk akun-akun Instagram itu banyak terjadi gitu ya. Tapi kesini-sininya itu orang udah mulai berubah tuh landscape-nya. Orang udah nggak ngelihat lagi jumlah followersnya, tapi ngelihat bagaimana interaksi di dalam si akun tersebut gitu. Kalau misalkan cukup engage, artinya nih, jadi nyambung ke sini ya. Sebentar ya, sorry saya balik dulu ke sini. Kembali ke funnel ini gitu ya, kembali ke funnel purchase funnel ini. Kalau misalkan kita mau mencari orang yang langsung kebeli, langsung ke action, langsung ke purchase gitu, maka carilah akun-akun yang engagement-nya bagus. Makanya kenapa kalau misalkan brand-brand besar seperti saya pernah ini sama Dettol gitu ya, Dettol terus ada beberapa brand lain, mereka tuh ngecari pas ketika ngomong sama KOL, mereka tuh boleh dilihat nggak si insight-nya, tolong di capture dong semua insight dari akun kakak seminggu terakhir gitu ya, di capture itu sampai kita satu-satu, nanti dilihat, oh ini engagement-nya kurang bagus, berarti nggak jadi. Terus ada lagi ke akun yang lain, oh ini engagement-nya bagus nih, maka dia akan pakai si akun itu. Jadi saran saya kalau misalkan cuman mau cari followers, beli nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi buat apa? Karena jadi sepi juga nggak sih? Akun Instagram kamu tuh jadi kayak, kamu posting terus nggak ada yang nge-like, sedih banget sih. Atau nggak cuma 3 orang, 5 orang gitu. Tapi kalau kamu pandai menciptakan engagement dari konten tersebut, maka orang akan semakin relate, semakin attach, akan suka sama apa yang kamu buat gitu. Jadi saranku, kalau punya waktu, bangun dari awal, tapi kalau nggak punya waktu nggak apa-apa, di awal-awal beli dulu lah 1.000, 2.000, habis itu nanti bangun perlahan-lahan untuk organiknya gitu. Itu cukup menjawab nggak ya? Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Oke, sebentar saya harus pasang dulu ini ya, charger. Boleh langsung di ini aja pertanyaannya. Oke, langsung aja ke Muhammad Zaki Zaidan, silahkan. Izin bertanya Kak, perkenalkan saya Muhammad Zaki Zaidan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Makurat. Pertanyaan saya, sebelum kita memilih memilih influencer untuk jadi jadi sebagai promotor kita, apakah engagement kalkulator itu juga berpengaruh penting Kak? Ya. Saat ini memang yang masih jadi dipakai gitu ya, dipakai sama banyak brand ataupun agency itu masih dipakai si engagement rate calculator itu. Cuman mungkin nggak akurat 100% ya, mungkin nggak akurat, tapi masih dipakai. Karena sekarang memang selain dari selain dari followers, orang juga akan melihat engagement rate-nya. Karena kalau engagement rate-nya kecil, orang nggak mau bayar influencer tersebut. Kayak ngapain gue bayar ke dia? Orang nggak pernah ada interaksi sama followers-nya gitu, dia cuma pajang-pajang foto dia doang, komen nggak pernah dibalas, stories nggak pernah di react gitu ya, atau enggak stories itu tidak pernah membuat konten-konten yang membuat dia dekat sama si followers-nya gitu. Itu biasanya jadi pertimbangan pertama sih orang gimana caranya mau pakai si KOL tersebut atau influencer tersebut. Masih dipakai. Dan makanya kejar-kejaran kan, ada juga sih kayak saya pernah ketemu beberapa orang yang cerita gitu bahwa mereka tuh
beli followers itu jadi bukan cuma untuk nge-like sama komen, tapi sampai ke stories, sampai ke ini nge-reply juga gitu. Jadi si akun-akun itu tuh dibayar untuk melakukan engagement gitu supaya engagement rate-nya naik dan si KOL tersebut kepake sama agency gitu kan. Gitu. Ada juga sih cara-cara yang seperti itu. Gimana? Ada Baik, terima follow-up kasih. question atau cukup? Oke. Cukup. Thank you. Oke, langsung kita lanjutkan ke penanya selanjutnya, Muhammad Alia Hafiz. Kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alia Hafiz Fadilah dari FMIPA ULM. Soal produk tadi ya, yang tadi ada juga ditanyakan ke Zaki perihal produk yang dipromosikan kepada influencer. Gimana itu? Suara saya kedengaran nggak kira-kira? Kedengeran. Terdengar jelas. Oke, bagaimana kalau seandainya produk yang kita promosikan itu kita minta di review atau minta endorse ke influencer yang bidangnya beda dengan kita. Misal review atau promosi produk food and beverage ke influencer yang bidangnya beauty vlogger. Dan juga saya ada bertanya juga di kolom chat perihal barang yang ada di e-commerce. Kan banyak juga produk yang belum terjual sama sekali gitu. Yang juga belum ada reviewnya sama sekali. Nah, aksi yang tepat untuk memikat pelanggan agar tertarik membeli produk tersebut apa saja selain harga dan fitur yang ada pada produk tersebut. Terima kasih. Ya. Oke, kalau saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau misalkan tujuan kita itu untuk memperluas market, untuk memperluas pasar, seperti misalkan yang di sini ya, tujuan marketing, di sininya mungkin ya. Si goals-nya adalah memperluas pasar, seperti misalkan si Erigo itu tadi ya. Erigo pengen memperluas pasar. Tapi Erigo juga sebelumnya sudah melakukan market intelligence atau juga sudah melakukan research gitu ya di internalnya. Bahwa ketika akan memperluas pasar, pastikan si personanya itu tadi adalah memang cocok sama brand target audiens yang mau kita tuju. Misalkan ini deh, misalkan Erigo kan bawa Raffi gitu ya, bawa Raffi Ahmad. Raffi Ahmad masih cocok mungkin ya, karena kan produknya juga laki-laki gitu ya, banyaknya kaosnya laki-laki. Tapi terus kok dia bawa siapa tuh? Anya Geraldine ikut nggak ya? Kalau nggak salah ikut ya. Misalkan kok dia bawa Anya Geraldine, sementara produk ceweknya itu bukan menjadi utamanya dia gitu kan. Terus Anya Geraldine juga nggak pakai produknya Erigo. Tapi karena dia selebritis, jadi ya udah kita juga mau ngasih tahu bahwa produknya Erigo itu ternyata cocok dipakai untuk perempuan juga loh gitu. Dan perempuannya yang kayak gimana nih? Oh, yang suka kecantikan, yang suka beauty gitu ya, yang jadi model dan lain-lain. Jadi atas dasar untuk memperluas pasar sebenarnya itu sah-sah aja walaupun nggak nyambung. Tapi sebaiknya sih kalau aku cari benang merahnya dulu kenapa sampai dari food and beverage pindah ke beauty, apakah karena dia punya hobi makan? Misalkan ya, si beauty vlogger itu punya hobi makan, tapi sebenarnya dia beauty vlogger. Itu bisa, cocok. Jadi nggak apa-apa, karena dia emang suka hobi makan. Misalkan di Instagramnya dia suka kayak, aduh gue lagi icip ini nih, makan di sini, aku lagi icip makan di situ nih. Atau misalkan senang traveling, setiap traveling dia selalu coba makanan baru dari daerah tersebut. Maka itu cocok. Walaupun dia beauty vlogger. Karena ada persona dia yang yang muncul selain daripada si beauty-nya. Mungkin beauty itu utama ya, tapi ternyata sekunderinya. Makanya kan di sini ada hobi, activity ya, nih di sini. Jadi makanya sampai ke situ, sampai kita lihat gitu, hobi activity-nya tuh apa. Kalau misalkan sukanya beauty tapi ternyata hobinya makan, ya berarti cocok gitu sama produk food and beverage itu. Gitu ya. Oke, terus untuk yang kedua di marketplace, sebentar saya baca dulu ya. Terkadang produk terjual pastinya belum ada sekali. Oke. Caranya adalah, ini juga saya dapat dari teman yang emang sehari-harinya dia marketplace expertise. Jadi ada dua cara putih dan cara hitam. Kalau cara hitam,
Ya pokoknya ada lah ya cara hitam. Tapi kalau misalkan cara putih dan abu-abu, itu sesimpel kita ngasih tahu sama teman-teman, misalkan kamu punya produk, produk apa ya, misalkan produk tadi jangan food and beverage, produk misalkan tas, misalkan ya, ada tas lah, kamu jualan tas gitu. Kamu jualan tas, terus biasanya kamu jualannya offline, misalkan gitu ya, dibeli. Terus kamu pajang tuh di marketplace gitu kan, dengan harapan untuk memperluas pasar kamu kan. Nah, tapi kok belum ditungguin, belum beli aja. Sebenarnya ada cara mengiklan di internal marketplace-nya, karena itu memungkinkan ya, kayak di toko hijau sama toko oranye itu kita bisa mengiklan loh di situ, gitu ya, supaya produk kita tampil di halaman pertama, itu yang pertama. Tapi mengiklan juga perlu dengan trik. Triknya apa? Optimasi pencarian kata kunci. Mungkin saya jadi jualan ini boleh nggak ya? Nah, pas banget pertanyaan kamu ini soalnya ya. Jadi ini saya bahas sedikit aja mungkin ya. Ya, silakan. Aduh, jadi malu nih. Oke. Nah, ini banyak orang yang berjualan di e-commerce, tapi tidak banyak yang tahu cara menggunakannya dengan optimal, gitu ya. Dia tahu bahwa e-commerce itu bisa menambah idenya dia, tapi tuh nggak tahu cara melakukan dengan optimal itu seperti apa. Maka dan kita juga tahu bahwa membangun tim untuk berjualan online itu butuh resources yang tidak sedikit dan belum tentu juga berhasil. Kita udah nge-hire orang banyak tapi masih belum berhasil juga. Sementara minimal tuh kalau misalkan kita punya toko di marketplace itu ada 4 orang ini tuh udah paling basic sebenarnya ya. Ada yang mengiklan atau advertiser, ada content writer, ada admin yang balas-balas chat, dan ada desainer untuk membuat untuk membuat si tokonya itu jadi bagus gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengiklan, itu pastikan si optimasi tokonya itu di setup dengan baik dulu. Bentar ya. Nih, kayak gini nih optimasinya. Ada studi kasus kebetulan ya. Jadi setup untuk mengoptimasi, balik dulu sedikit. Contohnya ini adalah spoiled sepatu yang laris banget di Shopee dan dibantu sama, jadi Evermost tuh punya layanan namanya Evermost Enabler atau Professional Reseller gitu ya. Nah, dibantu nih si brand ini kita bantu untuk meningkatkan penjualannya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru mau mulai, ya nggak apa-apa, pastikan ini dulu nih, pastikan setup toko official dan mengupayakan dapat level star seller dulu untuk meningkatkan kredibilitas. Itu kalau misalkan aduh kan belum ada yang beli, terus gimana dong? Ya udah, kalau gitu nomor 2 deh, melakukan riset kompetitor dan keyword untuk membuat strategi pemasaran dari produk unggulan. Karena kalau kita membuat riset kompetitor dan keyword, ketika kita ngetik, misalkan ini ya, ini kan sendal. Ketika kita ketik sendal, pastikan si produk yang kita jual itu ada di halaman paling atas, atau ada di produknya itu paling atas. Itu gimana caranya? Itu ada triknya. Yang ini, membuat riset kompetitor dan keyword, serta menerapkannya di toko Anda gitu. Kayak di judul produk nih, misalkan sendal distro, sendal jepit. Karena kita tahu setelah kita riset, sendal jepit itu adalah yang paling banyak dicari di Shopee misalkan ya, di toko oren gitu, pada bulan Agustus misalkan. Kita mau jualan sendal jepit juga nih di bulan September. Maka pastikan nama produknya mengandung kata kunci atau keyword yang seperti yang banyak dicari sama orang. Itu optimasinya gitu ya. Kalau masih belum punya budget iklan ya nggak apa-apa. Tapi pastikan dulu ininya rapih nih. Semuanya rapih dulu. Dari nama produk rapi, terus nanti juga kan ada ininya ya, ada deskripsi produk ya. Nah, itu juga pastikan mengandung keyword-keyword yang lagi dicari banyak orang gitu. Itu riset kata kunci dulu. Habis itu terapkan di produk masing-masing gitu. Setelah itu silahkan tentukan top produk dan membuat strategi pricing dari tiap produk untuk keperluan campaign promosi. Nah, ini kembali ke harga ya. Jadi kadang-kadang kan orang juga ngebandingin nih, sendal jepit ini sama sendal jepit ini mirip-mirip, tapi kok harga ini beda 10.000 ya. Nah, ini juga mesti di riset gitu. Kenapa kok dia lebih murah 10.000 dari saya ya? Kan yang terjadi gitu-gitulah. Itu nanti mungkin next level. Tapi sebelumnya untuk bagaimana si toko kita optimal di e-commerce, itu setup tokonya harus benar dulu sih, harus rapih dulu. Riset kompetitor dan keyword ini yang paling utama. Jadi pastikan kamu ngeriset dengan benar ya. Terus menerapkannya di produk kamu gitu. Kalau belum bisa nge-ads. Tapi kalau udah bisa nge-ads terus ininya juga udah rapi, pasti bakal jadi banyak yang datang lah gitu. Terus ini juga ada
Selain itu, kita juga mesti mengoptimasi di halaman produk. Ini contohnya ya. Contohnya nih. Melakukan optimasi judul keyword agar sesuai pencarian yang relevan. Ini penting banget. Contohnya yang di sebelah kiri ini. Kenapa judulnya sepanjang ini? Karena sudah di-riset kata kuncinya. Orang banyak nyari sandal cewek, sandal wanita, sandal perempuan, sandal murah, sandal tali karet, sepatu gunung traveling, Korea visual. Makanya ini kenapa sih nama SKU-nya sepanjang ini? Karena setelah di-riset, orang nyari ini semua gitu. Nah, biar produk kamu di nomor 1, maka ya udah itu kata kunci semua masukin aja gitu ya. Salah satu tipsnya ya. Terus optimasi gambar produk agar ringkas menampilkan value proposition produk. Tadi kita udah belajar value proposition ya. Silahkan diterapkan di gambar ini. Jadi apa nih yang bikin kamu si sendal kamu ini tuh jadi bagus banget tuh apa sih? Oh ternyata apa yang biasanya nggak kelihatan. Tali belakangnya bisa diapain gitu. Terus ininya ringan. Oh size-nya bisa sampai 40. Warnanya ada 2. Bikin seringkas mungkin dalam satu gambar. Jadi orang nggak pusing-pusing nyari lagi, ini ukurannya mana sih? Balik lagi ke halaman mana? Balik lagi ke halaman mana gitu. Dia cuma tinggal swipe, langsung ketemu informasi yang pengen dia dapatkan. Terus ada mengatur harga produk, terus synchronize stok produk. Synchronize stok produk juga penting, karena kadang-kadang kita pajang di marketplace ada 90 gitu, ternyata aslinya padahal kamu tuh cuma punya 3 gitu, atau punya 4, punya 5 gitu ya. Nah, itu juga penting. Jadi jangan sampai kamu udah ngiklan, stok kamu cuma 5. Ya gimana ya, orang beli 1 detik juga habis gitu ya. Nah, yang gitu-gitu juga mesti diperhatikan. Dan yang terakhir, mengoptimasi deskripsi produk sesuai best practice di marketplace. Jadi cari info best practice orang-orang kalau bikin deskripsi produk itu seperti apa, diterapkanlah ke produk. Jadi dioptimasi dulu tokonya, lama-lama pelan-pelan dia akan learning gitu ya, akan learning nanti ada yang masuk, habis itu baru kamu siap untuk pasang ads. Biasanya ads mulai dari 50.000 sehari itu biasanya ya, baru nge-learning si produk ini bakal muncul di mana, bakal muncul ke siapa gitu kan, ke siapa aja, nanti dia nge-learning selama 1 minggu, 2 minggu. Habis itu setelah learning kamu dapat datanya, langsung gas untuk pasang iklan gitu. Ada lagi nggak ya? Nah, masih ada, sorry. Terus ada optimasi banner dan deskripsi toko. Kayak gini nih. Jadi, bikin loh, cantik loh toko-toko kita yang ada di marketplace ya. Buat banner-banner yang berisikan top produk dan promo yang sedang berlangsung untuk menarik minat pembeli. Gitu, deskripsi. Dan yang 10, deskripsi toko harus ringkas dan jelas, menerangkan aturan toko agar menjaga ekspektasi dari calon konsumen. Jadi, jangan sampai kita terlalu galak juga sama konsumen, bintang 1 blok misalkan gitu ya, bintang berapa lagi dilarang memberi bintang di bawah 3. Nah itu mungkin jangan terlalu kayak gitu banget lah, tapi ya kita persuasif dengan memberi bintang 5 Anda sudah membantu kami untuk mengembangkan usaha misalkan gitu ya, membantu kami untuk memajukan UMKM di daerah mana gitu, pakai bahasa-bahasa yang persuasif gitu, seperti itu ya. Jadi ini juga perlu dipercantik nih si banner, karena kan kalau di toko oranye, toko hijau ada banner-bannernya ya, nah itu silakan dimanfaatkan gitu. Jadi pas orang datang ke toko kita, nggak sepi-sepi amat tuh toko, cuma 3 lagi produknya kan, udah 3 produknya, 1 produknya isinya cuma 1 warna, jadi kayak orang bosen, baru datang udah bosen gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, jadi optimalkan gitu sih. Mungkin cukup menjawab. Baik, sangat terjawab dari pertanyaan tadi. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Boleh? Masih ada? Ya, ini waktu kita sudah tinggal 4 menit lagi ya Mbak ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Mbak ya. Siap. Oh ya, ini ada yang minta absen katanya di kolom komentar. Mohon maaf, bisa dikirim ulang presentasi 1 ya, nanti kita proseskan ya. Oke. Untuk Maria. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi selaku materi kita pada hari ini, sudah membagikan ilmu dan juga masukan, dan sudah motivasi juga kepada kami, khususnya kepada adik-adik mahasiswa. Semoga ilmu yang sudah diberikan tadi dapat diimplementasikan dan juga kami bisa mengaplikasikan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim WMK yang bertugas serta adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan ini dari tadi ya, sesi pertama dan sekarang sesi kedua sampai selesai.
Dan jangan lupa absen dulu di sesi kedua ini. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.